Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, kalau tidak boleh dilakukan, dan kan nanti ada KPU yang kemudian KPU dan KPUD yang memproses. Partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif, yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi. Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Maka yang akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Ya jangan dibiarin nih warga Jakarta nih ya dimalingin oleh calon boneka ini. Benar kata Ahok, nggak bakal berani RK atau Kim Plus lewat kota kosong ini dengan pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta ini. Darmakun tadinya nggak jelas kok. Nggak lolos dia di seleksi KPU. Sekarang bisa lolos verifikasi KPU karena mereka berhasil mengumpulkan dukungan dari warga sebanyak 667.498 warga Jakarta dukung dia. Banyak warga Jakarta yang posting bahwa datanya dipakai untuk dukung Darmakun ini. Padahal nggak tahu dia siapa. Sama kota kosong aja orang lebih kenal kota kosong daripada dia. Nggak sekalian saja nih Mama Gufron yang nyalon dia. Maka akan banyak dukungan karena dia sudah terkenal. Ya Darmakun ini ya belum jadi calon, udah jadi mencuri data orang. Warga Jakarta itu nggak butuh nolongin pasangan dia, bukan gara-gara supaya nggak ada kota kosong. Warga Jakarta saya pesan ya, jangan sampai diam loh. Lucunya lagi ya, anaknya Anies Baswedan sama beberapa timnya kena juga KTP-nya, kena catut. Ini kayaknya benar-benar kagak disortir tuh KTP. Mungkin menurutnya ya, udah langsung aja dah. Yang penting dukungan, yang penting lolos. Kalau kata orang ini mah ya lagu lama menurutku ya. Udah pernah ke Solo belum? Di sana dulunya. Di Solo pernah terjadi Gibran melawan boneka politik. Masa tukang jahit bisa mendapatkan dinasti politik Jokowi, jelas ya bahwa dia maju disiapkan siapa yang akan menjadi penantang dia ya. Jadi Anda bayangkan ya, dia dicariin siapa yang akan menjadi penantang, sebab kalau dia menang tanpa penantang itu bisa ramai di kota Solo gitu kan. Jadi itulah yang terjadi, makanya kemudian ya aparat keamanan dan juga intelijen kita bantuin cari fotokopi KTP-nya, kemudian mencari siapa yang bisa diajukan sebagai penantang dia, dan akhirnya yang ditemukan itu adalah tukang jahit ya. Ya, jadi Anda bayangkan, tukang jahit itu memang profesional untuk menjahit baju, tapi dia tentunya tidak profesional untuk menjadi kepala daerah ya. Orang dia kampanye aja juga nggak bisa ya. Ya balik lagi ya ke omongan Ahok nih ya, bahwa nggak bakal berani tuh Ridwan Kamil atau Kim Plus lawan kota kosong. Kenapa bisa begitu? Demokrasi ya sejatinya adalah kontestasi antara orang sama orang. 2 orang atau 3 orang berebut tuh siapa yang terbaik, bukan lewat kota kosong. Warga Jakarta dari segi sosial ekonomi, dari segi pendidikan itu udah lebih maju. Masa kita cuma dikasih satu pilihan seorang doang? Satu lagi nih ya, logikanya kota kosong ini menghina banget gitu. Kita itu tidak dikasih pilihan gitulah. Walaupun mekanisme kota kosong juga termasuk dari demokrasi kita, tapi masalahnya masa warga Jakarta cuma dikasih satu pilihan. Maka dari itu muncullah si Dharma Samakun ini yang entah dari mana, yang nggak tahu gagasan apa buat Jakarta, tiba-tiba berhasil lolos verifikasi KPU. Mungkin mereka berpikiran daripada kota kosong menang, lalu dimunculkanlah calon independen ini. Atau boneka politik. Ya menurutku gila juga nih ide ya. Bandel banget Dharma Pangrekun ini ya. Cagup dan cawagupnya Jakarta jalur independen ini ternyata terbongkar kalau mereka dukungannya KTP mengambil dapat nyatut. Nggak pakai mikir lagi nyatutnya ya. Yang dicatut KTP 2 orang anaknya Pak Anies Baswedan. Adiknya juga. Dan juga beberapa teman kerjanya Pak Anies. Yang langsung ketahuan deh. Selain itu banyak juga masyarakat Jakarta lainnya yang mengeluh kalau KTP mereka dibajak oleh si Dharma ini. Ya ampun, begitu amat nih caranya ya. Buat ngalahin Pak Anies hampir sukses ini ya dijegal ya. Hampir 99% sukses menjegal Pak Anies. Mereka warga Jakarta milih antara RK atau kota kosong. Ya Kim nggak mau lah ya kalau andai kota kosong itu menang. Maka jadilah Dharma dan Kun mereka dijadikan calon boneka. Usut punya usut, ternyata Dharma dan Kun ini boneka istimewa loh. Ternyata mereka adalah boneka yang diresepi atau jelangkung yang kelakuannya bisa membahayakan nasib orang lain.
Awalnya itu Dharma Kun itu nggak lolos tahap verifikasi bulan-bulan lalu. Kemudian bisa lolos. Ternyata dukungannya hasilnya akut, kawan. Ini apa? Bukan namanya pencurian atau maling atau penyalahgunaan data pribadi. Mau jadi cagup-cawagup independen aja kok modusnya kayak itu. Data-data KTP ya dari orang dapat dari mana? Menurut gue ya harus ditelusuri dan diselidiki nih sampai tuntas siapa aktor bejat di balik ini. Seret keadilan dan jalankan penegak hukumnya, dan yang paling penting batalkan dan cabut status lolosnya Dharma dan Kun ini sebagai paslon jalur independen Jakarta. Apabila ada yang merasa dirugikan, membuat laporan ke instansi terkait. Apabila ada yang dirugikan secara pidana, dapat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atau menghubungi 110 ya. Indikasi dan temuan awal Bawaslu tidak perlu menunggu karena hal itu patut diduga kuat merupakan pelanggaran pilkada dan merupakan tindak pidana pemilihan. Tidak peduli sedikit atau banyaknya KTP yang sudah mereka bajak, kalau sudah begini harusnya warga Jakarta pikirannya itu harusnya bisa tersadarkan bahwa ada potensi permainan kotor di sini. Kalau sampai Anies Baswedan nggak maju ya ke Jakarta, intinya dijegal. Ya, maka satu-satunya yang patah menang adalah kotak kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKS, selamat tinggal sayang.